Tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik. Padahal hanya tawasul, memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah, sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan menyembuh. Kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nak obat gak kafir. Karena aku pengen ahli tauhid tenan. Kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ora di duit? Kersane Allah. Jadi tawassul itu kan dari kata tawassala ya tawassalu tawassulan, ya kan? Artinya menjadikan sesuatu itu sebagai perantara. Itu kalau kita paham maknanya sudah selesai itu. Tawassul itu menjadikan sesuatu selain Allah sebagai perantara kepada Allah. Ini contohnya. Pendekatannya gampangnya begini. Kita sakit. Paham ya? Kita sakit. Saya tanya, yang memberi kesembuhan siapa? Allah. Yang memberi sakit siapa? Allah. Yang memberikan sakit Allah, yang memberikan kesembuhan siapa? Allah. Kita tahu kan yang memberi kesembuhan Allah, wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, hikayat nih dari Al-Qur'an bahwa Dia Allah yang memberikan kesembuhan. Terus ketika kita sakit, kita pergi berobat mencari kesembuhan ke dokter. Paham nggak? Kita sakit perginya ke dokter. Cari apa ke dokter? Cari kesembuhan. Loh, keyakinan kita yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lah, kenapa ketika kita sakit perginya cari kesembuhannya ke dokter, tidak ke Allah? Ini namanya tawassul. Ketika kita pergi ke dokter, sebenarnya kita tidak berubah keyakinan kita bahwa yang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita ke dokter itu kita menjadikan dokter sebagai perantara, ya, perantara kesembuhan, tapi yang tetap menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ke dokter, kita tidak menjadikan dokter sebagai Tuhan. Paham ya? Paham betul nih? Iya. Jadi ini konsep kita, kaum muslim itu konsepnya, keyakinannya seperti ini. Kalau tawassul kepada orang soleh yang sudah meninggal. Ini contoh dokter tadi, ini umum sifatnya. Semua nanti seperti itu, Pak. Pertama, dokter itu Tuhan atau makhluk? Makhluk. Kalau orang soleh, Tuhan atau makhluk? Makhluk. Orang soleh yang sudah wafat atau nabi sekalian. Nabi kan sudah wafat sekarang. Makhluk atau Tuhan? Makhluk. Sama kan? Sama selain Allah Subhanahu wa taala. Paham betul? Jadi misalnya ngeten, kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Nabi itu makhluk atau Tuhan? Makhluk, bukan Tuhan. Nah, ketika kita meminta kesembuhan kepada Allah hanya lewat Nabi, itu bukan berarti kita menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Paham nggih? Paham betul? Ya, itu konsepnya sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi tidak ada seorang pun dari para ulama kita, karena yang membolehkan tawassul bil anbiya, tawassul dengan Rasul, tawassul dengan Nabi Muhammad, tawassul bis sholihin, itu adalah mayoritas para ulama. Mayoritas, bukan minoritas. Hampir semua ulama membolehkan. Sebenarnya mungkin perlu ada kajian khusus tentang hal itu, karena ini sebenarnya bukan khusus ya, karena ada pertanyaan aja tadi saya spilkan seperti ini. Konsepnya seperti itu. Dan gini, perlu diluruskan juga bahwa sebenarnya contoh dokter itu tidak cukup. Seperti juga misalnya gini, kita datang kepada seorang ulama ahli ibadah,
Terus kita menyatakan, tolong ya ulama, ya syekh, ya ustadz, siapa disebut namanya, doakan anak saya supaya sembuh atau supaya ujiannya lulus. Meminta kepada ulama ini secara lisan tapi secara konsep akidah yang menyembuhkan dan meluluskan anak kita ujian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal konsep kita, akidah kita sudah tidak bisa ditawar Pak tadi. Jadi yang memudaratkan, memberi manfaat tetap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu pendekatannya, itu sudah paten. Seperti itu. Karena kalau gini, bagaimana kalau ke dokter kita enggak mengatakan syirik, gitu? Berbuat ke dokter kan enggak syirik. Kenapa ada yang mensyirikkan? Kita udah tahu yang menyembuhkan Allah, kok cari kesembuhan ke dokter. Itu bukan menyembah dokter atau menjadikan dokter sebagai Tuhan, tapi mencari kesembuhan kepada Allah, perantaranya dokter. Dokter itu hanya perantara, yang menyembuhkan atau tidak tetap Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita begini, kenapa kalau ke dokter itu tidak dikatakan syirik, sementara kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat perantara nabi dikatakan syirik. Dokter kan manusia, makhluk maksudnya. Nabi juga apa? Manusia. Kok ini beda, ini kok ini syirik, enggak syirik, ini ada yang mana syirik? Bedanya di mana? Mungkin Hah? karena itu, jadi dokter itu ahli dalam bidang kesehatan. Kaitannya dengan doa-doa ini. Nah, ini pasti perlu Ya. analog seperti ini. Intinya sama kan? Sama-sama makhluk kan? Mungkin yang satu masih hidup, yang satu. Nah, ini yang mau saya terangkan. Kejebak berarti jawabannya. Orang mati itu yang mati jasadnya atau mati jasadnya dan ruhnya? Jasadnya. Ahlu sunnah wal jamaah sepakat, berarti kan ahlu sunnah wal jamaah sepakat orang mati itu yang mati cuma fisik. Jasad adapun ruh atau arwah itu tidak akan pernah mati. Ini ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Jadi Nabi Muhammad SAW saat ini beliau itu dalam kondisi mati jasadnya tapi hidup ruhnya. Dan seluruh manusia termasuk sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, semua para ulama itu semuanya ruhnya jasadnya mati tapi ruhnya apa? Masih hidup. Berarti mereka hidup hayatan barzakhiyah, hidup di alam barzakh. Paham di sini? Paham. Sampai di sini paham ya? Berarti sama-sama masih hidup. Cuma kalau yang dokter hidupnya di dunia, kalau Nabi hidupnya di alam barzakh. Kan sama-sama hidup. Ya toh? Paham betul? Nah. Terus kalau dokter berusaha menyembuhkan orang sakit, walaupun kesembuhan tetap di tangan Allah atau di kekuasaan Allah, dokter itu menyembuhkan orang sakit dengan ilmu yang dia miliki. Usaha, ikhtiar, bukan menentukan, cuma usaha atau ikhtiar disembuhkan. Kalau sakit ini obatnya ini menurut ilmu dia. Kalau sakit ini disuntik begini-begini, pantangannya ini disebutkan. Cuma usaha, tapi nggak bisa menentukan. Lah, Nabi Muhammad SAW itu hidup di alam barzakhiyah. Kalau kita doa, ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah, doakan untuk saya kepada Allah, biar anak saya sembuh. Saya minta kesembuhan kepada Allah, minta Nabi Muhammad untuk mendoakan anak saya. Orang yang mati itu bisa mendengar orang yang hidup. Orang yang mati ketika diziarahi bisa tahu siapa yang berziarah. Hadis-hadisnya sahih.
Bahkan ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnul Qayyim dan juga kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Jadi misalkan jenengan ziarah kubur ke orang tua, itu orang tua tahu Pak, oh anak saya itu ziarahi saya, itu hadisnya ada, hadisnya jelas sahih. Makanya ketika ada orang yang berziarah itu kan mayit itu mendengar apa? Gesekan apa? Sendal kita, sandal berziarah itu. Berarti tahu. Berarti kalau kita salam ke ahli kubur, kan disunahkan ketika masuk kuburan kita apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyaril kubur minal mu'minina wal muslimin fa insyaallahu bikum lahikum inna bikum lahikun. Assalamualaikum ya ahla diyaril kubur. Mereka menjawab, cuma kita tidak mendengar jawaban mereka. Nah, masih hidup ini. Jadi satu hal yang tidak tepat itu ketika gini loh, orang memahami orang mati itu disamakan batu, benda mati seperti batu. Itu keliru Pak. Karena kesalahannya melihat orang mati itu dari gundukan tanahnya, dari kijingnya. Nah itu memang benda mati. Tapi yang dikubur itu ruhnya masih hidup sampai nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Diziarahi tahu, disalami bisa jawab, gitu. Kita tidak mendengar itu bukan berarti tidak ada, paham betul? Terus mereka itu bisa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis-hadis disebutkan riwayat Tabrani, kemudian juga riwayat yang lain itu disebutkan mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa berdoa di alam barzakhnya. Saya kalau enggak bisa saya bawakan lah, catatannya ada. Tapi intinya ada hadisnya. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam hadis sahih itu disebutkan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu kalau jenengan ziarah kubur ke makam beliau kemudian mengucapkan salam atau sholawat. Hadisnya loh ini, hadis loh niki. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhnya untuk sekedar menjawab salam kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jasadnya Nabi itu masih utuh karena dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi dan para rasul. Lah ketika kita menyampaikan misalnya kepada peziarah kubur Nabi, ya Rasulullah, doakan anak saya kepada Allah supaya sembuh. Itu mintanya ke Rasulullah atau ke Allah itu? Ke Allah. Cuma minta tolong Nabi untuk mendoakan. Salahnya di mana? Coba. Ya seperti dokter tadi, kita ke dokter. Padahal kita itu kalau ditanya ke dokter, mau kemana? Mau cari kesembuhan ke dokter. Itu kalimat itu tidak ada masalah karena konsep keyakinan kita yang menyembuhkan tetap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuma dokter itu sebagai perantara ataupun wasilah. Paham nggih? Ada yang belum dong nih? Gampang Pak, pokoknya intinya kita tidak pernah meyakini makhluk sebagai Tuhan. Kita tidak pernah meyakini sesuatu selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau mudarat. Semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, di kekuasaan Allah. Cuma kita kadang meminta sesuatu itu lewat perantara saja. Namanya tawassul. Pokoknya kalau analogi ke dokter tadi paham, insya Allah yang lain paham. Hanya gini Ustaz, kalau dokter kan ada fasilitas fisik dan secara ilmuwan itu kan bisa gitu. Namun kalau yang sudah meninggal ini kan kita juga alam ya. Ada juga karena itu kan perkara gaib Pak. Perkara gaib kan dikabarkan pakai wahyu, namanya hadis Nabi tadi. Kan hadis misalkan riwayat hadisnya sahih, mayit itu bisa mengetahui orang yang menziarahi. Mereka itu masih hidup di alam kuburnya, alam barzahnya, gitu. Gitu. Terus mereka itu berdoa kepada Allah di alam barzahnya. Kan semuanya itu
dengan perantaraan apa? Wahyu. Dengan wahyu. Jadi seperti misalkan dikabarkan bahwasanya orang yang diziarahi kubur itu tahu diziarahi. Ya kita nggak lihat aktivitasnya karena itu perkara gaib. Kenapa kita yakini hal gaib itu? Kita yakini, kita ikuti dengan perantara apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu kalau tidak Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi pokoknya keyakinan kita nggak berubah. Yang memberikan manfaat dan mudarat cuma siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk nggak ada yang bisa memberi, cuma sebagai perantara, tapi penentunya tetap kepada Allah. Kita meminta tetap kepada Allah hanya lewat perantara. Sama persis ke dokter itu sama persis dengan yang lain. Pokoknya kalau masalah analogi itu paham, insya Allah yang lain paham. Karena gini, ini memang perlu saya luruskan. Saya mendapatkan di sebagian kaum muslimin, mereka itu terjebak gini, memahami dan meyakini orang wafat, orang meninggal itu seperti batu gitu loh, seperti benda mati, nggak bisa apa-apa. Padahal mereka itu hidup, jasadnya mati, tapi ruhnya itu tetap hidup. Itu yang harus kita, cara berpikir ke arah situ, Pak. Contohnya ngeten, kalau mereka itu seongkok batu, lah apa gunanya kalau kita ziarah kubur suruh salam, nyalami batu, nyalami benda mati, tidak ada fungsinya. Kalau Nabi mengatakan, mencontohkan, menyunahkan assalamualaikum ya ahla diyaril kubur, keselamatan atas kalian, itu kan salam kepada para penghuni kubur. Berarti mereka memang bisa menjawab. Nggak bisa menjawab kan suruh nyalami. Masuk Nabi menyuruh nyalami batu atau nyuruh nyalami pohon? Nggak mungkin. Mesti itu bisa menjawab. Gitu? Ya Pak ya? Seperti itu ya. Karena ini tadi barangkali ya sebagaimana kita pahami, ini kan juga bagian dari kesirikan ini. Marahnya kan itu kalau kita tidak sama-sama hati-hati. Yang kita bahwa kesirikan itu bagaikan sumur hitam, batu yang hitam, di waktu yang ya. Kita maka ini semua berusaha saja. Iya Pak. Mungkin anu tak dibutuhkan apa isinya itu misalkan apa bab di dalam bahasa itu berdoa pada apa itu. Ada di riwayat Imam Tabrani, kemudian di riwayat Al-Baihaqi itu ada hadisnya, jelas. Ya, hadisnya sudah saya sampaikan, hadisnya jelas itu ada. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu di alam barzahnya saja berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita paham masalah kesyirikan tadi, sudah paham kan sejak awal tadi mukadimahnya apa? Yang memberi manfaat siapa? Allah. Yang memberi mudarat siapa? Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Kalau kita meminta kepada siapa? Allah. Kita meyakini yang memberi siapa? Allah juga. Tapi di masyarakat kita sendiri banyak yang percaya masih misalnya kayak nabrak kucing itu misalnya di bawah kayak gitu kan, berarti kan udah jatuh pada syirikan gitu. Enggak, itu nanti babnya tatayur. Nah, insya Allah nanti lain waktu ya saya sampaikan. Cuma saya ingin karena begini ya, yang membolehkan tawasul itu mayoritas ulama ya, hampir semua ulama, 4 madhab itu hampir semuanya. Apa secara logika apa mungkin mereka itu nggak paham kesyirikan gitu? Terus kita lebih paham kan? Nggak mungkin Pak. Karena di situ nggak ada praktek kesyirikan sama sekali. Makanya gini, Nabi Muhammad SAW dalam bersabda dalam hadis yang hasan li ghairihi, manzaroni ya manzar qabri halat lahu syafaati yaumal qiyamah, atau bil makna ya, siapa yang menziarahi kuburku maka dia akan wajib mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Oke, itu juga
maksudnya memberi syafaat itu atas kehendak Allah. Karena syafaat itu, pertolongan itu tidak mungkin dilakukan kecuali Allah. Cuma Allah memberikan kesempatan dan hak kepada Nabi Muhammad untuk memberi syafaat. Dan saya ingin meluruskan itu tadi ya, saya ulang-ulang terus pokoknya. Jangan sampai kita meyakini, memahami orang mati itu seperti batu benda mati. Itu perlu diluruskan ya. Karena terjebaknya gini, akhirnya memahami mudah, oh ini syirik. Karena memahami benda orang mati itu seperti benda mati. Oke? Sampai Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, rujukan sebagian teman-teman kita di Saudi ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi itu, beliau itu di kitabnya di Risalah kepada Ahli Qasim itu beliau dituduh mensyirikkan tawassul. Kemudian di risalah itu beliau berlepas diri dari orang yang menuduh beliau mengharamkan dan mensyirikkan tawassul. Di kitabnya Risalah ila Ahli Qasim. Yang menuduh siapa? Sulaiman bin Suhaim. Saya dituduh mensyirikkan orang tawassul. Saya dituduh begini. Bah, ini pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri tidak mensyirikkan tawassul. Maka orang-orang belakang itu kenapa kok jadi begini? Saya nggak tahu kok bisa berubah jadi seperti ini. Nanti ada riwayat Imam Syafi'i itu tawassul kepada Imam Abu Hanifah. Kalau tawassul syirik berarti Imam Syafi'i musyrik, murtad. Tidak mungkin Pak. Imam-imam besar ini tidak mungkin. Karena itu tadi saya menganggap orang mati itu ya benar. Lah ini yang kesalahan, ini yang perlu kita luruskan. Jadi mintanya gimana sih? Kita kan mintanya itu kepada Nabi Muhammad SAW itu berdoa. Ya Rasul, doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak saya sembuh. Itu salahnya di mana itu? Kan kita minta kepada Nabi Muhammad untuk mendoakan anak kita supaya sembuh. Itu salahnya di mana? Maksudnya syiriknya itu loh maksudnya. Justru gini Pak, pasti yang dikhawatirkan itu sekarang malah banyak orang berkesyirikan yakni dokter yang menyembuhkan, makanan yang mengenyangkan, justru itu yang malah perlu dikhawatirkan daripada perkara yang tadi. Karena nanti beranggapan bahwa yang dia tampak bisa memberi manfaat, biasanya kebergantungan kepada itu jadi besar. Itu justru dikhawatirkan di umat ini malah dia meyakini bahwa dokter yang menyembuhkan, makanan yang mengenyangkan. Keuangan yang maha kuasa kan akhirnya kan gitu. Sekarang orang bawa HP ketinggalan rasa ketergantungan dengan benda-benda yang nampak itu sekarang malah jauh lebih besar kadang-kadang. Iya, kadang kita sendiri seperti itu ya. Misalnya saya pernah ditanya ya, ada orang tanya dulu di Solo saya, Ustadz, ada orang bawa keris itu musyrik ya? Dia tanya tapi sudah menghukumi, ya, tak serahkan, biarkan aja. Ada tetangga saya bawa keris musyrik. Loh, orang bawa senjata kok musyrik dari mana? Musyrik itu kan keyakinan i'tiqad. Kalau dia keyakinannya keris itu sebagai Tuhan, bisa memberikan manfaat dan mudarat di luar kehendak Allah, maka itu syirik. Sepakat. Tapi nek sekedar orang bawa keris musyrik, salahnya di mana? Keris itu kan cuma senjata. Sampean bawa AK-47 gitu. Bawa pisau, syirik juga. Lah enggak bisa seperti itu. Tergantung keyakinan, Pak. Makanya ketika saya ditanya ada punya orang koleksi keris apakah harus dimusnahkan? Enggak harus, enggak usah dimusnahkan. Ya yang penting enggak meyakini kan udah tidak ada masalah. Jadi kita harus Jangan buat koleksi. malah koleksi yuk. Karena ada sebagian teman-teman saya itu yang sebagian malah mengoleksi keris. Ya, beberapa ustadz di Solo, kemudian ada yang pakar ruqyah itu juga mengoleksi keris. Ya, itu tidak masalah, cuma senjata itu seperti senjata lain, tidak ada masalah. Jadi kesimpulannya di situ. Ahlu sunnah wal jamaah itu ahlu tauhid. Tauhidnya lurus, bersih, tidak ada tercampur dengan ini dan itu. Ya, kita seperti itu dan insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk memahami ini dengan baik.
Orang apa? Orang bunuh diri. Iya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai pun seorang yang bunuh diri, gantung diri, misalkan menabrakkan diri ke kereta, itu bunuh diri itu termasuk tetap dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sejak dulu itu takdir azali. Sejak dulu sudah ditakdirkan si A nanti hidup umur 40 tahun bunuh diri. Itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nggak ada sesuatu yang terjadi di semesta ini yang keluar dari ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita ini, semua manusia nanti masuk neraka atau surga tetap dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini ada sesuatu, misalkan ini jatuh lidik gitu ya, kita yakini ini dikeluar kehendak Allah dan ketetapan dan takdir Allah, kita kafir. Berarti di semesta ini ada sesuatu yang luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Ini bahaya. Ketika Ustaz bilang begini juga semuanya, iya. Ini saya bilang seperti ini juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini akidah ini harus kita mantapkan. Jadi nanti ketika kita misal, dan saya berhusnudzan kepada seluruh kaum muslimin ya. Makanya alhamdulillah saya itu tidak terjebak kepada mudah mengkafirkan atau memusyrikan kaum muslimin. Jadi kalau ada kaum muslimin yang kemudian meminta ke dokter, meminta ke orang solih, doa dan seterusnya, itu bukan meminta dan menjadikan dokter atau orang solih itu sebagai Tuhan, tapi meminta kepada Allah lewat perantara siapa? Itu tadi orang solih ataupun kepada dokter. Itu yang harus kita husnudzon kepada mereka. Dan nanti lain waktu lah saya akan bisa sampaikan Pak, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi itu sendiri mengingkari tuduhan orang bahwa beliau itu mengharamkan tawassul. Ya. Itu dalam kitabnya Risalah kepada Ahli Qasim. Saya punya kitabnya, Pak. Cuma nggak tak bawa. Ada kitabnya saya. Bukan ini sembarangan, ini referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, itu ada di kitabnya. Paham gitu sih? Itu semua ulama seperti itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita sekalian. Amin.